Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang balik daripada masjid, surau, salat berjamaah dengan keluarga di rumah, mudah-mudahan saudara-saudara yang bertasbih, bertahmid, bertahlil dan berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mano saudara-saudara kita yang dapat kesusahan, saudara-saudara kita yang kurang sehat, ibu bapa kita yang kurang sehat, kita doakan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dilapihkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik itu juga ibu bapa kita yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu juga ibu bapa kita yang meninggal dunia, kita doakan supaya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada azab kubur, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita doakan anak-anak cucu kita, anak kemenakan kita, aiko saham bagi kita, anak-anak cucu kita ko. Selalulah kita doakan tiap-tiap selapis salat, kita doakan mudah-mudahan anak kemenakan kita, cucu kita, anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Amarilah saudara-saudara, kita sampaikan sebuah hadis diusir daripada surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang ada dalam hatinya sifat takbur atau kesombongan, sekalipun hanya seberat debu. Lalu ada seorang di antara sahabat yang bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang mau menjadikan pakaiannya itu baik dan sandalnya baik. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan suka kepada keindahan. Takbur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keterangan hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa sifat takbur sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takbur akan dimasukkan ke dalam api neraka walaupun sifat itu hanya sedikit pada dirinya. Orang yang sombong berarti merebut sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala saja yang layak untuk membesarkan diri. Dan siapa yang cuba merebut sifat ini daripadanya, dia akan memusnahkan orang itu dan akan menjerumuskannya ke dalam jurang api neraka. Sekiranya kita melihat kepada cerita antara Nabi Adam alaihissalam dan Iblis laknatullah, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengusir iblis daripada surga karena sifat takburnya, di mana dia tidak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala agar sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Artinya, maka keluar engkau daripadanya atau surga atau langit, maka engkau adalah orang yang terkutuk, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 34. Jadi sifat takbur menyebabkan iblis terusir daripada tempat kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Iblis telah diusir daripada surga, atau menurut pendapat sebagian ulama diusir dari langit. Rujuk tafsir Jalalain pada tafsir ayat yang kita sebutkan di atas. Karena sifat takburnya iblis, maka sangat sesuailah
sifat takbur itu menjadi penghalang bagi penghuni bumi ini untuk masuk ke dalam surga. Itulah saudara-saudara, kalau kita takbur, ada sifat takbur di dalam hati kita, atau kita takbur, cepatlah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sembahyang taubat, atau kita meminta ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihabiskan sifat takbur kita, sifat sombong kita. Selalulah kita berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hilang sifat sombong kita, sifat takbur kita. Itulah yang dapat ambo sampaikan di pagi-pagiku. Mudah-mudahan hadisku sama-sama bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang balik daripada masjid, surau, salat berjamaah dengan keluarga di rumah, mudah-mudahan saudara-saudara yang bertasbih, bertahmid, bertahlil dan berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mana saudara-saudara kita yang dapat kesusahan, saudara-saudara kita yang kurang sehat, ibu bapa kita yang kurang sehat, kita doakan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dilapihkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik itu juga ibu bapa kita yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu juga ibu bapa kita yang meninggal dunia, kita doakan supaya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada azab kubur, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita doakan anak-anak cucu kita, anak kemenakan kita, ikut saham bagi kita, anak-anak cucu kita ko. Selalulah kita doakan tiap-tiap selapis salat, kita doakan mudah-mudahan anak kemenakan kita, cucu kita, anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Amarilah saudara-saudara, kita sampaikan sebuah hadis diusir daripada surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang ada dalam hatinya sifat takbur atau kesombongan, sekalipun hanya seberat debu. Lalu ada seorang di antara sahabat yang bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang mau menjadikan pakaiannya itu baik dan sandalnya baik. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan suka kepada keindahan. Takbur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keterangan hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa sifat takbur sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takbur akan dimasukkan ke dalam api neraka walaupun sifat itu hanya sedikit pada dirinya. Orang yang sombong berarti merebut sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala saja yang layak untuk membesarkan diri. Dan siapa yang cuba merebut sifat ini daripadanya, dia akan memusnahkan orang itu dan akan menjerumuskannya ke dalam jurang api neraka. Sekiranya kita melihat kepada cerita antara Nabi Adam alaihissalam dan Iblis laknatullah, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengusir iblis daripada surga karena sifat takburnya, di mana dia tidak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala agar sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Artinya, maka keluar engkau daripadanya atau surga atau langit, maka engkau adalah orang yang terkutuk, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 34. Jadi sifat takbur menyebabkan iblis terusir daripada tempat kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Iblis telah diusir daripada surga, atau menurut pendapat sebagian ulama diusir dari langit. Rujuk tafsir Jalalain pada tafsir ayat yang kita sebutkan di atas. Karena sifat takburnya iblis, maka sangat sesuailah sifat takbur itu menjadi penghalang bagi penghuni bumi ini untuk masuk ke dalam surga. Itulah saudara-saudara, kalau kita takbur, ada sifat takbur di dalam hati kita, atau kita takbur, cepatlah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sembahyang taubat, atau kita meminta ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihabiskan sifat takbur kita, sifat sombong kita. Selalulah kita berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hilang sifat sombong kita, sifat takbur kita. Itulah yang dapat ambo sampaikan di pagi-pagiku. Mudah-mudahan hadisku sama-sama bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.